Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi Afriandi. Pada video kali ini kita akan membahas latihan praktikum Data Definition Language 1, 2, dan pertemuan 3. Sebelumnya, apa itu Data Definition Language atau DDL? Data Definition Language merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek seperti tabel yang ada pada suatu database. Baik, langsung saja kita latihan praktikum DDL satunya. Seperti biasa, CD C titik 2 garis miring terbalik, lalu sum garis miring my SQL garis miring bin garis miring my SQL .exe titik 2 strip view root. Oke, salah typo di sini ya, bin. Oke, lalu buat dua buah database masing-masing dengan nama comic_coba1 dan comic_coba lagi. Create database comic_coba1 titik koma, lalu create database komik coba lagi. Oke, berhasil. Lalu tampilkan seluruh daftar database-nya, yaitu show database. Nah, di sini sudah terdapat database-nya, yaitu tadi comic_coba1 serta comic_coba lagi. Lalu yang keempat, hapus database comic coba lagi, yaitu drop database comic_coba lagi, di koma jangan lupa, lalu enter. Oke, berhasil. Selanjutnya aktifkan database comic coba1, yaitu use comic_coba1, koma jangan lupa. Oke, database change alias dapat digunakan, sudah digunakannya. Lalu yang keenam, tampilkan daftar tabel pada database comic coba1, yaitu show tables. Tidak ada karena tabelnya belum kita buat. Dan selanjutnya yang ketujuh, buat 3 buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Tabel anggota, yaitu create table anggota dalam kurung ID anggota chart dalam kurung 4 not null, koma, lalu nama varchar dalam kurung 20, lalu alamat varchar 530, nomor telepon varchar 15, tanggal lahir date, koma, enter.
serta primary key dalam kurung ID underscore anggota kurung titik koma lalu enter. Oke, berhasil. Di sini dijelaskan primary key adalah kunci utama dari suatu tabel, bersifat unik dan tidak boleh ada isi record yang sama atau ganda. Saat membuat suatu tabel, field yang ada dapat diberikan nilai not null untuk memberikan validasi saat pengisian record. Tidak boleh kosong datanya. Penggunaan atribut not null disesuaikan dengan kebutuhan. Namun secara default MySQL akan memberi nilai null. Lalu selanjutnya kita membuat tabel komik, yaitu isinya ID komik, judul, pengarang, tahun terbit, serta jenis komik. Dan juga jangan lupa primary key-nya di ID komik. Caranya juga sama, kita pakai yang tadi saja, cuma kita rubah. Create table, anggotanya kita ganti komik, serta anggotanya yang ID anggotanya kita ganti jadi ID komik, lalu chartnya kita ubah 5, not nullnya kita hapus. Lalu enter, kita masukkan judul varchar dalam kurung 25, itu pengarang, varchar dalam kurung 30, lalu tahun terbit, tahun underscore terbit, years, terus jenis underscore komik, varchar dalam kurung 15, serta primary key-nya kita pakai yang tadi saja. Di sini kita ganti ID anggotanya menjadi ID komik, lalu enter. Bentar, mungkin ini ada yang salah. Create table komik ID underscore komik chart, lalu judul varchar 25, terus pengarang varchar 30, tahun terbit years, jenis komik varchar 15, terus primary key gak benar. Bentar ya, sepertinya ada kesalahan di sini. Coba kita tulis ulang ya. Create table komik ID underscore komik chart 5, judul
varchar 25 pengarang varchar 30 tahun terbit years. Wow, di sini salahnya kita years ada s-nya. Oke. Years, jenis komik, varchar 15 serta primary key jadi komik. Oke, berhasil. Jadi kesalahan kita yang tadi itu typo sedikit di years-nya, tahunnya. Tadi kita ada pakai s, sedangkan di sini tidak. Baik, selanjutnya buat tabel pinjam. Caranya juga sama. Create table pinjam dalam kurung nomor 0 underscore pinjam in dalam kurung 4 koma, lalu ID underscore anggota chart dalam kurung 4 koma, lalu ID komik chart 5 serta jumlah int 2 koma. Oke, berhasil. Lalu tampilkan daftar tabel yang ada pada database, yaitu show tables koma. Oke, selanjutnya buka struktur dari masing-masing tabel yang telah dibuat tadi, yaitu ada tabel des anggota, des komik, serta des pinjam. Yang pertama kita buka des anggota dulu. Des anggota titik koma. Oke, sama. ID anggota chart 4 no pre null, nama varchar 20 yes null, terus alamat varchar 30 yes null juga, nomor telepon varchar 15 yes dan defaultnya null, serta tanggal lahir type-nya date, nullnya yes, pre-nya kosong, key-nya kosong, dan defaultnya null, ekstranya kosong. Lalu selanjutnya kita tampilkan tabel komik, des komik titik koma, make sama. Lalu selanjutnya des pinjam, kita pakai yang tadi, tapi kata-kata komik anggotanya kita ganti dengan pinjam, lalu enter. Oke, berhasil. Yang 10, hapus primary key pada tabel anggota, yaitu alter table anggota, drop primary key titik koma. Oke, berhasil. Lalu tampilkan des anggota. Oke, di sebelumnya di des anggota, yaitu ID anggotanya ada primary key-nya. Lalu setelah kita lakukan penghapusan dan kita tampilkan lagi datanya, itu sudah tidak ada.
Baik, selanjutnya buat field baru pada tabel anggota, yaitu tanggal underscore daftar dengan type date. Caranya juga sama dengan tadi sebelumnya yang alter table anggota, lalu add tanggal underscore daftar date, titik koma. Oke, berhasil. Lalu kita tampilkan lagi des anggotanya. Oke, di tabel sebelumnya di des anggota itu fieldnya itu hanya ada ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Lalu kita memberi field baru pada tabel selanjutnya, yaitu dengan nama, tanggal daftar. Di sini sudah kita perbarui, ada ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, serta tanggal daftar. Selanjutnya, ubah nama tabel anggota menjadi anggota warnet. Nah, ini yang anak-anak warnet nih biasanya nih. Baik, kita mulai saja, yaitu rename table anggota itu anggota underscore warnet, tikoman, jangan lupa. Oke, berhasil. Lalu kita tampilkan show tables, tampilkan tabelnya. Oke, tadi yang nama anggota kita ganti dengan anggota warnet. Selanjutnya, buat field baru lagi pada tabel komik, yaitu status dengan type varchar dan size 10. Caranya alter table juga, table tapi kali ini komik. Kalau yang tadi kan anggota, sekarang komik. Terus add status varchar dalam kurung 10 kurung 3, oke, hasil. Lalu kita tampilkan des komiknya. Oke, selanjutnya lihat struktur tabel pinjam, yaitu des pinjam, oke. Selanjutnya, beri primary key pada field nomor underscore pinjam pada tabel pinjam, serta lihat kembali struktur tabel pinjam. Juga sama, alter table, tapi di sini kita ganti pinjam. Add primary key dalam kurung no underscore pinjam, koma, enter. Oke, berhasil. Kita tampilkan lagi des pinjamnya. Oke, selanjutnya ubah nama tabel pinjam menjadi transaksi. Itu kita pakai yang tadi, ada rename. Nih, rename tabel anggota tuh anggota warnet, kita ubah anggotanya, kita ganti pinjam. Itu anggota warnetnya kita ganti transaksi. Oke, berhasil. Lalu show table. Oke, yang tadinya di sininya
pinjam menjadi transaksi. Selanjutnya, buat primary key pada field anggota pada tabel anggota warnet. Caranya juga sama, tabel anggota kita pakai yang tadi, alter tabel anggota, kita bikin lagi aja, alter tabel anggota underscore warnet, lalu add primary key ID anggota. Oke, berhasil. Lalu yang ke-19, hapus field jenis komik pada tabel komik. Juga sama, alter table komik, drop jenis underscore komik titik 2 titik koma, lalu dash komik. Berhasil. Lalu yang ke-20 nya, ganti field jumlah pada tabel transaksi menjadi JML komik type in size 4, yaitu juga sama, alter table transaksi komiknya tadi kita ganti transaksi, lalu change jumlah menjadi JML underscore komik in 4. Oke, berhasil. Lalu kita dash transaksinya. Oke, pada latihan praktikum DDL 1-nya sudah berjalan lancar dan hasilnya sama. Baik, kita lanjut dengan latihan praktikum Data Definition Language 2 atau DDL 2. Baik, caranya juga sama seperti yang DDL sebelumnya, tapi kali ini agak berbeda, itu cd c sum mysql bin mysql.x secure. Oke. Yang kedua, kita buat database-nya, yaitu db underscore list underscore privat. Kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada. Baik. Create database db underscore list underscore privat. Oke, database-nya sudah kita buat. Lalu show database. Oke, di database-nya sudah ada db underscore list underscore privat. Baik, yang selanjutnya kita aktifkan database db underscore list underscore privat, yaitu use db underscore list underscore privat, koma. Oke, database-nya sudah digunakan. Selanjutnya, buat tabel dengan nama siswa. Ketentuan tabel sebagai berikut. Ini chart size-nya 6, terus keterangannya primary key. Caranya juga sama, yaitu create table siswa buka kurung ini chart 6
not null, koma, lalu nama varchar 40 not null, tanggal date not null, kelas varchar 15 not null, lalu primary key dalam kurung niche di koma, create tabel siswa niche chart 6 not null, nama varchar 40 not null, tanggal date not null, kelas varchar 15 not null. Oke, kita kekurangan satu nih. Nomor telepon underscore, nomor underscore telepon varchar kurung 18 not null, serta primary key pada tabel niche. Oke, berhasil. Lihat daftar tabel pada database db_list privat, lalu lihat struktur tabel pada siswa, yaitu show table, lalu des siswa. Oke, berhasil. Lalu yang selanjutnya, ubah field nama pada tabel siswa menjadi nama siswa dengan type-nya varchar dan size-nya 30. Juga sama, alter table, siswa, change nama underscore siswa varchar 30. Oke, berhasil. Lalu dash siswa. Oke, yang tadinya di tabel sebelumnya itu hanya nama, lalu sekarang kita sudah mengubah nama menjadi nama siswa. Baik, selanjutnya ubah field tanggal pada tabel siswa menjadi tanggal lahir menggunakan type dan size yang tidak berubah, artinya sama yang di dalam kotaknya tadi, yaitu alter table siswa change tgl tanggal underscore lahir lihat. Oke, berhasil. Lalu kita dash siswa. Oke, lalu yang 9 kita ubah kelas menjadi kelas siswa varchar 20, yaitu juga sama tadi, alter table siswa, terus change dari sininya kita kelas menjadi kelas siswa varchar
20. Koma. Oke, berhasil. Lalu yang ke 10. Oke, sebelumnya kita tampilkan dulu ya yang nama tabel siswa yang namanya yang tadi kelas, kita menjadi ubah kelas siswa to des siswa. Oke, lalu yang 10, hapus field nomor telepon pada siswa, yaitu alterable siswa, drop nomor underscore telepon, koma. Oke, berhasil. Kita deskan lagi des siswa. Oke, yang tadinya di tabel sebelumnya ada nomor telepon, lalu kita hapus nomor teleponnya, menjadi hilang nomor teleponnya. Yang ada hanya NIS, nama siswa, tanggal lahir, serta kelas siswa. Lalu yang ke-11, ubah nama tabel siswa menjadi siswa baru, siswa underscore baru, yaitu rename tabel siswa to siswa underscore baru titik koma. Oke, berhasil. Lalu kita show tabelnya. Oke, berhasil. Lalu yang ke-12, lihat kembali struktur tabel siswa underscore baru, yaitu des siswa underscore baru. Oke, lalu yang ke-13, kita buat kembali 2 buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut: ID tutor, nama tutor, jenis, dan jumlah kelas, yaitu create table tutor yaitu ID underscore tutor chart 8 not 0, koma, lalu nama underscore tutor varchar 30 not 0, jenis varchar 20 not 0, terus jumlah underscore kelas small in 4 not 0, koma. Oke, berhasil. Lalu kita buat tabel ruangnya juga sama, create table ruang, yaitu ID underscore ruang chart 3, lalu nama underscore ruang varchar 10 titik koma. Oke, berhasil. Lalu lihat struktur tabel tutor dan ruang, yaitu des tutor titik koma serta des ruang titik koma. Oke,
Di sini sudah ada tabel dari tutor dan ruang. Nah, selanjutnya buat primary key untuk ID underscore tutor pada table tutor, yaitu alter table tutor add primary key ID underscore tutor. Berhasil. Lalu kita tampilkan tabel tutornya, des tutor. Nah, selanjutnya ubah tipe data dari field jumlah underscore kelas menjadi pada table tutor menjadi int 4. Itu juga sama, alter table tutor, modify jml underscore kelas int 4. Oke, berhasil. Lalu kita des lagi tutornya, tampilkan. Lalu selanjutnya tampilkan struktur tabel ruang, kemudian ubah tipe data dari field ID ruang pada tabel menjadi int. Sebelumnya kita tampilkan dulu des ruangnya. Oke, lalu kita ubah, yaitu alter table ruang menjadi modif ID ruang in Oke, berhasil. Lalu kita des ruangnya. Oke, lalu hapus tabel ruang dari database underscore less underscore privat, yaitu drop table ruang serta kita rename table tutor to tutor underscore less. Lalu kita lihat kembali database db underscore less underscore privat, yaitu show table. Oke. Latihan praktikum DDL2 sudah selesai dan hasilnya juga sama dan sama persis. Di next kita akan lanjut di latihan soal, yaitu latihan soal minggu ketiga. Yang pertama, buat 2 buah database masing-masing dengan nama NIM masing-masing underscore B bab 3A dan NIM masing-masing underscore bab 3B. Seperti biasa, kita buka dulu file penyimpanannya. Create database ini masing-masing underscore bab 3A, lalu create database bab 3B. Oke,
tampilkan seluruh daftar database yang ada. Show database. Oke, sudah ada di dalam database-nya. Selanjutnya, aktifkan database ini masing-masing bab 3A. Use 120.1127 underscore bab 3A. Oke, database-nya sudah diaktifkan. Selanjutnya, buat dua buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Tabel pedagang. Oke. Create table dagang ID pedagang chart 5 chart 35 jenis kelamin voucher 10. Selanjutnya alamat chart 50. Lalu nomor telepon voucher 18. Tanggal lahir ya, lalu primary key di ID pedagang. Oke, selanjutnya bikin tabel barang. Caranya juga sama, create table barang dalam kurung ID underscore barang charnya 5. Oke, selanjutnya nama barang voucher 35. Selanjutnya ukuran lalu warna serta primary key-nya di barang. Oke, berhasil. Lalu buka struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah
dibuat. Oke. Dash pedagang, lalu dash barang. Oke, selanjutnya yang keenam, tampilkan daftar tabel yang ada pada database, yaitu show table. Oke. Selanjutnya, hapus primary key pada tabel barang. Caranya alter table barang, lalu drop primary key. Oke, berhasil. Lalu yang ke-8, buatlah field baru pada tabel barang, yaitu harga dengan type in size 10, yaitu alter table barang, lalu add harga in 10. Oke, berhasil. Lalu ubah nama tabel pedagang menjadi pedagang 03. To rename table pedagang pedagang 03. Oke, berhasil. Yang selanjutnya, beri primary key pada tabel barang untuk field ID barang. Caranya juga sama, alter table barang, add primary key dalam kurung ID barang. ID barang. Oke, berhasil. Lalu yang ke-11, hapus file nomor telepon pada tabel pedagang 03. Caranya alter table pedagang, table pedagang 03, add nomor HP varchar 20. Salah, sorry. Setelah rename, kita beri primary key. Habis itu hapus field nomor telepon. Oke. Pemberian menghapus nomor key pada tabel.
memberi harga, lalu mengubah nama, terus memberi primary key pada field ID barang. Yang selanjutnya, hapus field nomor telepon pada pedagang, yaitu alter tabel pedagang 03, drop nomor telepon. Oke, berhasil. Lalu lihat struktur tabel pada tabel barang, des barang. Oke, di tabel barang hapus database NIM masing-masing bab 3, yaitu drop database 1120 1127 underscore bab 3b. Setelah dihapus databasenya, kita buat field baru pada tabel pedagang 03, yaitu nomor HP dengan type varchar dan size 20, yaitu alter table pedagang add nomor HP varchar 20. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya ganti field warna pada tabel barang menjadi WRN, type-nya varchar, size-nya 20. Kita alter table lagi, table barang ya kali ini. Table barang, change warna WNR varchar 20. Oke, berhasil. Kali ini kita akan menampilkan tabel-tabel mulai dari tabel barang, des barang, terus des pedagang. Yang pertama kita akan nampilkan show table-nya dulu ya. Nampilkan tabelnya dulu. Lalu kita dash pedagang. Lalu dash barang. Oke, mungkin hasil dari latihan soal 3 minggu ketiga ini sudah dapat kita selesaikan. Walaupun tadi ada sedikit kesalahan, tapi sudah bisa. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.